Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara bernegosiasi dengan pelanggan ya, terhadap LCD yang kita gantikan, namun LCD-nya mengalami kendala atau cacat atau bergaris kayak gini. Nah, by the way, saya membeli LCD ini di toko Graha Superpad di Jambi di Tokopedia dengan harga 295. Pas datang ke sini ternyata bergaris kayak gini guys ya. Nah, ini nggak mungkin saya retur karena ongkos pulang pergi itu ditanggung sama saya, dan ke tempat pembelian LCD ke sana saja ongkirnya nyaris 100, jadi bolak-balik itu 200. Nah, sementara harga LCD-nya 295 mau 300 lah kayak gitu ya. Udah, di sini saya simpan aja, nggak akan saya retur ya. Kalau perlu saya beli LCD yang baru gitu aja. Untuk meretur itu mungkin nggak lah. Nah, di sini saya membeli LCD ini bukan hanya ini saja, barengan sama LCD-LCD lain, sehingga ini bagi-bagilah ongkos kirimnya. Nggak cuma satu LCD ini kita kirim dari sana. Dan kalau ada kendala kayak gini, kita nggak mau retur, biar aja ya. Nah, jadi saya bernegosiasi dengan pelanggan. Yang pertama adalah saya kasih tahu dulu ketika saya memasang LCD ini dan saya hidupkan ternyata bergaris. Begitu saya lihat, begitu kagetnya saya melihat, oh ternyata bergaris. Ya udah, ini nggak jadi dipasang ini kayak gitu kan. Nah, jadi saya hentikan pekerjaan sebentar, saya bernegosiasi kepada pelanggan. Negosiasinya adalah kayak gini, saya kasih dia 3 pilihan pelanggan tersebut. Yang pertama adalah, apakah LCD-nya ini kita pasang aja? By the way, untuk pemasangan LCD Vivo Y91 ini Vivo Y91 ya. Untuk pemasangan LCD-nya, kalau di tempat saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur, itu biayanya Rp650.000. Nah, kalau di tempat lain barangkali ada yang 400, ada yang 500, tapi kalau di tempat saya kisarannya 650. Nah, ada juga yang di atas sedikit, ada juga yang di bawah sedikit, ada yang 700, bahkan ada yang 800, dan juga ada yang 500 kayak gitu. Nah, tapi rata-rata di sini 600 sampai 650 kalau di tempat saya. Nah, jadi kesepakatan sama pelanggan kemarin, ini sebelum saya order LCD dan sebelum datang, nah saya kesepakatan sama konsumen itu harga LCD touchscreen-nya ini satu set ya sama touchscreen itu 650 guys ya, Rp650.000. Nah, jadi ketika saya lihat dan ini bergaris, saya hentikan sejenak pekerjaan saya dan bernegosiasi kepada pelanggan. Ya udah, nggak masalah kayak gitu kan. Dan saya juga nggak ada stok, dan otomatis kalau dia mau nunggu lagi, kita akan order di next order ya, kayak gitu, di orderan selanjutnya baru kita pesankan lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, maukah dia menunggu kayak gitu. Jadi di sini saya bernegosiasi sama pelanggan. Negosiasinya kayak apa bang? Nah, jadi kayak gini ya negosiasinya. Yang pertama saya kasih dia 3 pilihan pelanggan tersebut. Yang pertama adalah, ini dipasang saja kah atau tidak? Kalau dipasang saja, bayar aja 300. Jadi harganya saya diskon 50% lebih ya. Ini harga kesepakatannya 650, tapi dengan catatan LCD-nya normal. Apabila bergaris kayak gini, cuma satu garis selembar kayak rambut kayak gini, nggak juga terlalu gede. Dan kalau di gambar-gambar yang ada wallpaper, dia nggak terlalu jelas kelihatan. Tapi apabila gambarnya atau LCD-nya berwarna hitam, maka akan jelas kelihatan garisnya ini. Jadi cara saya bernegosiasi kepada pelanggan, saya kasih tiga. Dari tadi tiga-tiga aja John. Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah, apakah ini kita pasang saja LCD-nya tapi bayar 300.000 saja. Nah, jadi saya diskon 350. Nah, saya nggak untung sama sekali di sini, sementara harga barangnya 295. Kita pasang aja kah atau enggak? Kalau kita pasang bayar 300 saja, biar saya nggak untung, asal saya nggak rugi kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah, apakah pengen nunggu next order atau orderan selanjutnya? Itu mungkin sekitar seminggu lebih. Nah, saya bilang kepada pelanggan ya. Nah, terus pelanggan bilang kelamaan kayak gitu. Nah, terus pilihan yang ketiga adalah, apakah HP-nya mau diambil saja? Kalau memang mau diambil tanpa kita pasang, nggak masalah juga. Saya nggak terlalu mikir repot-repot ya. Kalau memang mau diambil ya udah diambil. Kalau memang nggak jadi dan memang terjadi kayak gini,
ya udah nggak masalah, nggak jadi kayak gitu. Nah jadi saya kasih 3 dia pilihan, akhirnya dia memilih untuk dipasang saja, yang penting dipasang sebaik mungkin walaupun ada garisnya, katanya nggak masalah, dan dia bayar 300.000 saja, saya diskon 350.000, saya nggak rugi juga nggak untung. Ya mungkin ruginya di waktu dan tenaga yang saya keluarkan dalam pemasangan ini, tapi itu nggak jadi persoalan karena di pekerjaan ini saya juga hobi banget dalam mengoprak-ngaprik HP, dan juga di sini saya bisa sharing kepada teman-teman tentang pengalaman saya. Itu sudah membuat saya senang ya. Nah, by the way, di sini ada chattingannya sama saya dan saya akan lihatkan kepada teman-teman. Nah, yang membawa HP ini adalah adik yang punya HP. Jadi yang punya HP ini adalah kakaknya. Jadi di sini nomor WhatsApp yang saya dikasih itu nomor WhatsApp yang datang ke sini, yaitu adiknya. Nah, di sini ini setelah pengerjaan dan saya lihat bergaris, saya hentikan sejenak lalu saya hubungi adiknya yang bernama Saidul. Nah, by the way, saya tinggal di Kampung Bebanir Bangun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di pedesaan, dan di sini orang-orangnya pakai bahasa daerah, guys ya. Nah, di sini saya chatting Dung. Dung itu nama panggilannya. LCD telah datang ini. Tapu. Nah, ini tapi bergaris, bah. Ini belum kupasang. Artinya LCD sudah datang tapi ada garisnya, ini belum kupasang. Kayak gini garisnya. Nah, ini pas masa percobaan belum dilemnya. Nah, di sini agak kelihatan kalau dia berwarna hitam. Nah, kalau dia ada gambar atau wallpaper, dia nggak terlalu kentara. Tapi apabila dia ke warna hitam, dia akan jelas kelihatan. Di sini saya kirim gambarnya kepada ade yang punya HP ini. Terus apa katanya? Di sini saya masih ngomong, enggan selambar alus garis merah, cuma selembar kecil garis merah. Layar sentuh kapares normal, cuma garis saja. Layar sentuh semua normal, cuma garis saja. Ada garisnya maksudnya. Amun andak dipasang, ku beri harga 300 aja karena ada garisnya. Kalau mau dipasang, ku kasih harga 300 karena ada garisnya. Terus atau andak menunggu aku pesan lagi, atau mau nunggu aku pesan lagi agak lawas, bah, sekitar seminggu lagi, agak lama sekitar 1 minggu lagi, atau mau diambil HP-nya dong. Nah di sini kan ada tiga pilihan yang saya bilang di awal. Nah, mau dipasang tapi bayar 300 saja tapi ada garisnya, atau pengen nunggu tapi seminggu lebih, atau mau diambil, ya udah nggak masalah. Terus tunggu, bah, ku tanyai kakakku dulu, artinya tunggu. Saya tanya sama kakak saya dulu. Terus dia ngomong lagi, berapa kaparais ongkosnya? Berapa semua ongkosnya katanya. Nah, pasang saja katanya ini ya. 300 kataku ya. Padahal di sini sudah aku kasih tahu 300. Nah, ini sudah aku bilang ini talak kaparais artinya sudah semua. Jadi pasang aja inilah au katanya. Au itu iya. Nah, jinnya kakakku tunggu lakinya datang baru dialaunya jinnya. Cada lawas lagi lakinya datang. Nah, di sini artinya bilang kakakku tunggu suaminya datang baru diambil HP-nya katanya. Nggak lama lagi lakinya datang atau suaminya datang. Nah, begitulah negosiasi saya sama konsumen. Nah, di sini baiklah, kita memang nggak untung di sini, cuma kita nggak rugi, dan saya pun bisa sharing kepada teman-teman tentang permasalahan ini. Barangkali teman-teman memiliki permasalahan yang sama, ya udah coba-cobalah negosiasi sama pelanggan, walaupun kita nggak untung minimal kita nggak rugi dan LCD pun nggak terbuang sia-sia. Begitulah negosiasi saya sama pelanggan, ngomong apa adanya, terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau pelanggannya mau ya udah kita selesaikan sebaik mungkin, kalau tidak mau ya sudah nggak masalah, kalau mau diambil nggak masalah, atau pengen nunggu di next order. Saya orangnya simple aja, nggak pengen ribet, dan ini juga bukan kesalahan kita tiba-tiba datang udah bergaris kayak gini. Nah, ketika saya negosiasi sama pelanggan dan ngomong mau dipasangkah tapi bayar 300 aja, ya orangnya mau kayak gitu. Nah, jadi LCD nggak terbuang, kita nggak rugi, dan walaupun nggak untung ya udah nggak masalah. Kita pun bisa sharing lewat video-video kayak gini. Itu pun bisa membuat saya senang banget ya, bisa mencurahkan atau bisa berbagi atau sharing pengalaman via video di channel YouTube John Itung ini, guys ya. Nah, begitulah cara saya bernegosiasi dengan pelanggan apabila LCD datang dalam keadaan cacat atau keadaan berkendala kayak gini atau bergaris kayak gini. Tinggal dinegosiasi, ngomong apa adanya,
sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan lebih baik jujur walaupun nggak untung minimal nggak rugi, dan saya juga bisa sharing kepada teman-teman tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami sendiri. Baiklah, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Jika ada pendapat lain pun nyatakan di komentar. Jika ada yang ingin sharing sama saya, silahkan sharing via DM Instagram. Instagram saya ada di sudut kiri bawah video ini guys. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya John Itung. See you the next video my brother.